시작이라는 걸 넌 믿을 수 있겠니? 시작이라는 걸 넌 믿을 수 있겠니? 이제야 사랑을 할 것 같아. Ready or not 가는 거야 너를 믿어. Soldiers knocking doors down. Halo semuanya, selamat datang di podcast Kulik-Kulik bersama Queen dan Fadia. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas atau mengulik secara paling dalam, terdalam, terperinci mengenai metode penelitian yang sangat mengasyikkan, yaitu etnografi. Apakah teman-teman sudah tahu apa yang dimaksud etnografi? Nah, di sini saya dengan rekan saya, Fadia, akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan etnografi tersebut. Penasaran kan bagaimana kelanjutannya? Simak berikut ini. Halo semua, sungguh menyenangkan nih bisa berada di sini dan berbagi cerita tentang etnografi dengan kalian semua. Jadi mari kita mulai dengan mengupas definisi etnografi. Jadi etnografi itu sebenarnya seperti membawa kamera besar untuk mengabadikan kehidupan dan budaya suatu kelompok manusia secara mendalam, di mana melibatkan banyak pengamatan, wawancara, dan tentu sajanya pengalaman langsung dalam kehidupan sehari-hari mereka. Bener banget tuh Fadia. Jadi yang membuat etnografi ini begitu menarik ialah karena ia memungkinkan kita untuk melihat dunia dari sudut pandang orang lain, seolah-olah kita sedang melihat dunia melalui mata mereka atau mata peneliti yang menggunakan teknik metode etnografi tersebut. Betul sekali, Queen. Nah, di sini itu juga ada nih, Queen, para ahli seperti Malinowski, Girls, Spratly, dan Atkinson, di mana semuanya memberikan kontribusi berharga dalam menggali inti dari apa itu etnografi. Mereka ini seperti pionir-pionir yang membuka jalan bagi kita nih untuk memahami kompleksitas kehidupan manusia. Nah, jadi apa sih pengertian etnografi menurut para ahli di atas? Pertama, menurut Bronislaw Malinowski, seorang antropolog Polandia yang dianggap sebagai bapak etnografi modern. Malinowski sendiri mendefinisikan etnografi sebagai deskripsi ilmiah dari kehidupan manusia menurut cara hidup mereka sendiri. Kedua, menurut Clifford Geertz. Nah, Clifford Geertz ini merupakan seorang antropolog terkenal yang menekankan interpretasi simbolis dalam pemahaman budaya. Menurut Geertz sendiri, etnografi adalah upaya deskriptif, interpretatif, atau analitis yang diarahkan untuk menghasilkan dan berkomunikasi suatu gagasan tentang apa yang dipikirkan dan dilakukan oleh orang lain. Yang ketiga, menurut James Spratly, seorang antropolog yang dikenal karena kontribusinya dalam metode-metode penelitian kualitatif. Spratly sendiri menggambarkan etnografi sebagai penelitian deskriptif kualitatif tentang perilaku manusia dan cara-cara untuk memahaminya. Nah, yang terakhir menurut Paul Atkinson, seorang sosiolog yang banyak berkontribusi dalam metodologi penelitian kualitatif. Atkinson sendiri menyatakan bahwa etnografi adalah pengumpulan data intensif dan imersif yang dilakukan oleh peneliti untuk menciptakan sebuah cerita tentang kehidupan di mana orang-orang dalam sebuah kultur atau subkultur tertentu. Nah, teman-teman, meskipun definisi-definisi ini berbeda-beda dalam penekanan dan formulasinya, tetapi mereka semua menyoroti pentingnya pemahaman mendalam terhadap kehidupan manusia dari perspektif budaya mereka sendiri, yang merupakan inti dari etnografi itu sendiri. Pastinya, dan siapa sangka nih, sejarah etnografi ini sangat amat ramah menarik. Penasaran bukan? Nah, dulu para peneliti hanya mengandalkan teks-teks untuk menggambarkan masyarakat. Tetapi seiringnya berjalannya waktu, mereka sadar bahwa mereka perlu melihat langsung ke lapangan untuk mendapatkan gambaran yang lebih akurat. Nah, itulah sebab lapangan menjadi seperti laboratorium besar bagi para etnografer. Etnografer itu apa sih? Etnografer adalah orang-orang melakukan atau melibatkan teknik etnografi dalam penelitian mereka. Ya, itu benar, Queen. Nah, dan saat kita masuk ke dalam lapangan itu, ruang lingkup etnografi menjadi semakin luas nih. Kita bisa melihat kehidupan sehari-hari, mempelajari budaya materi, hingga menyelami bahasa dan komunikasi mereka, serta struktur sosial yang mempengaruhi cara mereka hidup nih, Queen. Nah, jadi apa saja sih yang menjadi ruang lingkup etnografi itu sendiri? Yuk disimak, teman-teman. Ruang lingkup etnografi mencakup berbagai aspek kehidupan manusia dalam suatu kelompok atau komunitas. Berikut ada beberapa ruang lingkup dan kajian yang sering dilakukan dalam etnografi.
Pertama, ada kehidupan sehari-hari nih. Etnografi seringkali memfokuskan pada kehidupan sehari-hari masyarakat yang diteliti, termasuk rutinitas harian, kegiatan ekonomi, interaksi sosial, dan aktivitas budaya lainnya. Yang kedua itu ada budaya materi. Budaya materi ini mencakup studi tentang artefak, peralatan, dan lingkungan fisik yang digunakan atau dihuni oleh suatu masyarakat, serta bagaimana hal-hal tersebut tercermin dalam kehidupan sehari-hari dan identitas budaya mereka. Yang ketiga itu ada bahasa dan komunikasi. Etnografi sendiri juga memperhatikan bahasa dan sistem komunikasi dalam masyarakat, termasuk norma-norma komunikasi, pola bicara, dan bagaimana bahasa membentuk dan mencerminkan struktur sosial mereka. Yang keempat itu ada struktur sosial. Nah, ini itu melibatkan pemahaman tentang hierarki, peran sosial, dan hubungan antar individu dan kelompok dalam masyarakat yang diteliti. Yang keenam itu ada ritual dan tradisi. Ini mencakup penelitian tentang ritual, upacara, dan tradisi budaya yang memainkan peran penting dalam identitas dan struktur sosial masyarakat. Ketujuh, ada interaksi dengan lingkungan. Etnografi juga dapat memperhatikan bagaimana masyarakat berinteraksi dengan lingkungan alam mereka, termasuk cara mereka memanfaatkannya, mempersempitnya, atau melindunginya nih. Nah, kedelapan itu ada dinamika perubahan budaya. Etnografi seringkali memperhatikan perubahan budaya dari waktu ke waktu, baik itu karena faktor internal masyarakat maupun pengaruh dari luar, seperti globalisasi dan modernisasi. Jadi, ruang lingkup etnografi itu sendiri sangat luas dan seringkali tergantung pada tujuan penelitian dan konteks spesifik dari masyarakat yang diteliti. Namun pada intinya, kajian etnografi ini tuh bertujuan memberikan pemahaman yang mendalam tentang kehidupan manusia dalam konteks budaya dan sosial mereka, teman-teman. Kita akui juga sih, setiap model penelitian itu pasti punya kelebihan dan kekurangan. Yang penting bagaimana cara kita bisa menemukan apakah itu sesuai sama konteks penelitian kita sih, Queen. Nah, di sini saya akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan dari etnografi. Jadi, kelebihan dari penelitian etnografi itu sendiri adalah yang pertama yaitu mendalam. Nah, penelitian etnografi ini dapat memungkinkan peneliti untuk memahami konteks budaya dan sosial suatu kelompok secara mendalam, termasuk norma, nilai, praktek yang mungkin tidak terdeteksi melalui pendekatan penelitian lainnya nih. Yang kedua ada kontekstual. Penelitian etnografi menempatkan fenomena dalam konteks yang sesungguhnya, membantu dalam pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana perilaku dan kepercayaan berkembang. Yang ketiga ada fleksibel. Metode ini itu memungkinkan peneliti untuk menyesuaikan pendekatan mereka sesuai dengan perubahan dalam situasi atau fenomena yang sedang dipelajari. Untuk kekurangan dari penelitian etnografi itu sendiri ada yaitu subjektivitas. Nah, keterlibatan peneliti secara langsung dalam lingkungan yang dipelajari dapat memunculkan bias subjektif dalam interpretasi data. Yang kedua ada waktu dan biaya. Penelitian etnografi itu seringkali memakan waktu dan biaya yang cukup besar karena memerlukan kehadiran peneliti di lapangan untuk jangka waktu yang cukup lama nih. Nah, yang terakhir itu ada generalisasi terbatas. Temuan dari penelitian etnografi itu sendiri mungkin sulit untuk digeneralisasi ke populasi yang lebih luas karena fokus pada kelompok tertentu dalam konteks tertentu. Jadi begitu nih Queen dan teman-teman untuk kelebihan dan kelemahan dari penelitian etnografi. Dan saat kita berbicara tentang kelebihan dan kelemahan penelitian etnografi ini, tak lupa pula kalau bahwa etnografi memberikan kita kesempatan untuk mendapatkan wawasan yang mendalam tentang kehidupan manusia. Ini adalah jendela besar yang membuka pandangan kita tentang dunia loh. Betul sekali Queen. Nah, dan saat kita berada di lapangan, kita seolah-olah menjadi pengamat yang tak terlihat, menyaksikan kehidupan orang-orang dari dekat tanpa mereka sadari. Ya, terima kasih semuanya. Mari jumpa di episode berikutnya. Sampai jumpa dan tetap semangat dalam mengeksplorasi dunia ilmu pengetahuan.